Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Ini artinya apa? Mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan momentum yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan perbuatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban Allah itu akan mengangkat rapot kita ya. Jadi amaliyah kita selama 1 tahun itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kemudian sebenarnya kita itu tidak tahu ya nanti rapot kita itu baik atau buruk gitu ya. Tetapi insya Allah kalau kemudian kita itu mengusahakan dari setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu dengan perbuatan, perkataan, tingkah laku yang baik, maka insya Allah Allah pun juga tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita, hambanya ya. Artinya kalau kemudian kita itu berbuat kebaikan, maka pasti Allah akan memberikan catatan kebaikan kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita itu berbuat keburukan, maka Allah pun juga akan mencatat dengan keburukan ya. Nah ini sebenarnya tinggal bagaimana kita mengupayakan, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah ya. Kalau saja misalnya dari setiap kebaikan yang kita lakukan, terus kemudian Allah checklist begitu ya, sebagai tanda itu diterima. Kalau kemudian kita itu berbuat kesombongan atau keburukan, melakukan perbuatan dosa, Allah kasih silang di sebelah kiri kita. Jadi kalau kebaikan checklist di lengan kanan, kalau kemudian melakukan keburukan silang di lengan kiri, dan itu menjadikan jalan kita itu ya miring misalnya ya. Kalau banyak berbuat kebaikan miring ke kanan gitu ya, karena kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Atau misalnya kalau banyak dosanya miring ke kiri ya, sehingga kita itu jalannya tidak seimbang, maka pasti kita itu akan berusaha untuk mengontrol ya kan. Tidak akan ada yang mau di antara kita itu miring sebelah kiri yang berat karena dosanya lebih berat misalnya. Andai kata balasan itu Allah tampakkan di dunia, maka pasti kita itu akan berhati-hati gitu ya. Tetapi karena Allah sekali lagi menjadikan kehidupan dunia itu bukan tempat untuk membalas dari setiap apa yang kita lakukan. Allah menjadikan dunia itu sebagai tempat bagi kita untuk memperbanyak amaliyah ya, melakukan perbuatan gitu. Lah amaliyah yang kita lakukan itu amaliyah kebajikan atau keburukan. Nah, itu nanti taunya balasannya itu nanti di akhirat gitu. Karena mungkin bisa jadi orang banyak melakukan maksiat di dalam kehidupan di dunia ini, justru Allah memberikan dalam tanda kutip ya banyak kenikmatan. Orang yang ahli maksiat sekarang ini justru uangnya banyak misalnya gitu. Ahli maksiat pangkat dan jabatannya itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya di tengah-tengah kehidupan makhluk, seolah-olah dia itu adalah orang yang hebat gitu. Padahal dia ahli maksiat gitu ya. Ini yang sering kita irikan kan kadang-kadang gitu. Ahli maksiat kok kedudukannya kok tinggi gitu. Ahli maksiat kok uangnya banyak. Ahli maksiat kok kayaknya enggak pernah punya persoalan, kayaknya enggak pernah punya masalah gitu ya.
Sementara kita yang mencoba untuk mendekat ya, untuk melakukan kebaikan ya, untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa Allah begitu besar ujiannya kepada kita. Uang tidak banyak-banyak meskipun bekerjanya sudah lama gitu. Pangkat dan kedudukan nggak naik-naik gitu. Atau yang lain-lain gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita sering kali ya melihat ya betapa seseorang itu dengan lisannya arogan begitu ya, mengucapkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pantas untuk diucapkan, tapi kemudian dia berat hati untuk meminta maaf karena merasa yang dia katakan itu bukanlah sesuatu yang salah ya. Atau ada juga dengan perbuatannya yang semena-mena terhadap banyak orang gitu, tapi dia juga tidak merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan zalim, sehingga dia tidak mau meminta maaf dan dia tidak mau merubah perkataannya, merubah perbuatannya. Banyak gitu. Kenapa? Ini di dunia gitu. Sehingga sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan ya kalau kemudian beberapa di antara para salafus soleh mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan diri kita itu lalai atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat, kalau kita perhatikan menjelang bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini kita berlomba-lomba ya untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, berlomba-lomba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nih ya, di antara emak-emak, di antara kita semua bapak-bapak ya, mungkin enggak cukup emak-emak ya, yang beberapa waktu terakhir saya melihat antri untuk mendapatkan jatah minyak goreng murah begitu ya gitu, sambil nunggu antri mengular gitu ya. Tidak salah kalau kemudian kita itu membiasakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Kita senantiasa membasahi lisan kita itu dengan pujian kepada Allah. Subhanallah, muji apa Pak? Wong antri masa muji gitu. Maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu telah memberikan begitu kenikmatan kepada kita ya, tapi di saat yang bersamaan ada di antara orang lain itu yang tidak mau bersyukur ya. Dengan apa? Dengan membuat kebijakan zalim misalnya gitu. Artinya kita memuji Allah di tengah-tengah kita antri, katakan antri minyak goreng murah begitu ya, dengan mengucapkan subhanallah, itu bukan berarti kita itu dalam tanda kutip ya merasa senang dengan itu semua. Senangnya kita itu karena kita itu masih dijaga oleh Allah, tidak membuat kebijakan gitu yang sampai membuat orang lain itu sedih gitu, sulit begitu ya. Kita juga mengucapkan alhamdulillah dalam arti kita masih bisa antri begitu. Bagaimana dengan yang sama sekali tidak bisa antri karena memang tidak punya uang untuk mengantri misalnya. Jadi pujian kita itu dalam rangka untuk membesarkan hati dan dalam rangka membesarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sesekali ya kita itu berpikir, aduh kita itu tanah yang kaya, subur, makmur, tapi kok bisa sampai seperti ini ya antrinya gitu ya. Dan kemudian kita itu berdoa ya, mungkin kita menganggap diri kita itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang terzolimi. Bayangkan kalau orang yang mengantri, mengekor itu berdoa ya, memohon kepada Allah agar mendapatkan orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang memperhatikan rakyat banyak begitu ya, untuk menjadi pemimpin. Wah, dahsyat gitu kan. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, momentum Sya'ban kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga seluruh aktivitas kita. Jangan sampai kemudian aktivitas kita itu terjerumus ke dalam aktivitas keburukan. Lisan kita terbiasa dengan kalimat-kalimat yang buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu menjaga kita, tetap semangat, dan Allah membalighna Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.